Malam. Ketemu lagi sama gua, Dedi Ulfris dan Abu Hanifah. Abu Hanifah. Kali ini gua mau ngebahas mengenai Sapma Pemuda Pancasila. Sebagai kabit ya? Sekbid dong. Sekbid lu? Sekretaris. Ya ampun, kirain gua lu kabit. Lu kenapa mau jadi sekbid? Harus ada ini bang, regenerasi. Kirain gua lu kabit lu. Iya. Kabitnya siapa? Kabitnya ada anak Unsera. Oh, anak Unsera, ya. Harusnya gua mewawancarai sebenarnya Teddy. Teddy itu Ketua Sapma Pemuda Pancasila Kota Serang sekarang. Berhubung Teddy sekarang tidak bisa kemana-mana ya, Nu, ya. Bu, nggak bisa kemana-mana, jadi tidak bisa datang atau tidak bisa hadir hari ini. Langsung aja nih, Bu. Waktu lu gabung di Sapma itu sama gua ada pas Pas abang gua nggak sih lu? Ketua cabang. Ketua cabang ya. Ya. Berarti lu kaderisasi ada gua berarti Ada. ya. Nah. Coba nih, Bu, lu ceritain nih, Bu. Kenapa kok lu bisa memilih Sapma Pemuda Pancasila nih, Bu? Apakah didoktrin nih gitu kan? Gitu. Lu udah masuk Sapma aja gitu kan? Ya. Gitu. Karena Sapma gini biasalah kan Ya. sistem marketingnya Ya. pasti ada gitu kan. Nah, coba Bu lu jelasin, Bu. Kalau gue sih bang, secara pribadi tahu bang, Pemuda Pancasila itu apa. Pemuda Pancasila itu siapa di daerah rumah gue ya. Pemuda Pancasila itu seperti apa, gue tahu tuh mereka itu kayak gimana. Dengan stigma premanismenya, stigma suka mencari keributan dan lain-lain. Nah, tapi gue dulu waktu gue di Jakarta itu gue salah satu orang yang rada kesel lah sama Pemuda Pancasila itu. Rada kesel. Nah, gue datang ke kuliah di Serang. Datang ke Serang. Gue masuk salah satu kampus di Serang itu, kampus negeri Serang Unkirta, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Ada satu organisasi yang emang bawa emblemnya emblem Pemuda Pancasila, lorengnya sama dan lain-lain. Dan stigma gue ini udah kemana-mana kalau ini preman nih gitu. Iya ya? kayak, wah ini kayak orang-orang rusuh di kampus dan lain-lain. Iya. Nah, gue secara pribadi orangnya nggak baik-baik bang. Nggak baik-baik. Jadi gue sukanya ya kemana-mana, nyari teman di mana-mana. Ya berarti nggak munafik lah lu ya. Ya insya Allah lah kayak gitu. Terus gue ngelihat Sapma di kampus ini, gue perhatiin kok beda. Ini tuh nggak kayak apa yang gue pikirkan selama ini. Yang gue pikirin selama ini, yang udah bawa-bawa loreng itu udah jelek aja lah pokoknya gitu pokoknya ya. udah kayak males banget gue, kayak gitu. Tapi pas gue ngeliat Sapma Untirta ini, nggak tahu kenapa kok ini organisasi bisa open minded. Kita bisa ngebedah soal masa lalu pemuda. Gue tertarik pertama kali, jujur nih bang, gue tertarik sama Sapma Untirta itu ketika Sapma Untirta gue belum di kader, melakukan kajian bedah film. The Act of Killing apa Silent? Silent ya kalau nggak salah ya. Jagal bahasa Indonesianya. The Act of Killing berarti. Ya. Ya, The Act of Killing. Maksud gue di situ ikut bedah filmnya, terus gue ngerasa kayak organisasi ini berani bang untuk membedah suatu film yang memang bertentangan lah ya. Bertentangan. Nah, dan organisasi ini melakukan statement di mana kita mengakui kesalahan atas dasar pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ya yang di situ ya. Iya. Kita mengakui di situ. Dan gue di situ ngerasa, wah ini keren. Kita berani mengakui dosa kita dan kita berani berubah dengan gerak yang berbeda. Ya, karena kan memang pas waktu di film tersebut beliau udah almarhum, Bang almarhum memang mengakui bahwa itu adalah salah gitu. Iya, betul. Sepakat gitu. Lanjut no. Itu bang. Jadi kayak lanjut Bu. Gua ke Ibnu mulu. Biasa. Itu bang. Jadi gue di situ ngerasa kayak punya ketertarik. Gue suka sama sesuatu hal yang nggak munafik bang. Dan gue akuin di situ statement sekretaris waktu itu, sekretaris Bang Raymond. Sekretaris ini. Komisariat Unkirta, ya. Waktu itu ketuanya Kudel ya? Bang Rizky Arifianto. Ya. Nah, di situ mereka berstatement kalau ya kita berdosa pada masa lalu dan kita harus membersihkan nama itu. Nah, gue suka banget bang di situ karena
pengakuan lah, seenggaknya itu ada pengakuan bang. Kan kalau korban apa namanya korban pelanggaran HAM besar itu kan butuh pengakuan aja sebenarnya. Ya betul. Permintaan maaf dan mereka pada saat itu di komisariat melakukan menyatakan permintaan maaf atas apa yang kita lakukan pada saat itu pelanggaran HAM itu. Di situ gue mulai tertarik sama Sapma bang. Gitu. Lu tahun berapa sih, Bu? Gabung di Sapma, Bu? 2016. 2016 berarti udah 4 tahun, lumayan gue lu. Iya. Berarti bentar lagi lulus nih. Apa di Sapma ya? Sapma aja dulu, Bu. Nggak usah lulus, Bu. Lulus dulu. Sapma sampai mati, Bu. Buset. Nah, lanjut nih, Bu. Ada nggak sih cerita suka duka lu nih ketika pas lu udah tergabung di Sapma gitu kan? Dan ada nggak sih organisasi-organisasi yang lain atau masyarakat awam bilang lu ngapain sih gabung di Pemuda Pancasila? Pemuda Pancasila kan preman. Ya. Memang gue akui bahwa Pemuda Pancasila itu preman gitu kan. Tapi di organisasi kita ketika kita berbuat sosial jarang ada tuh Bu media yang mengungkap kita untuk berbuat sosial kan Ya, itu Bu. emang kayak gitu bang. Nah, kita ibaratnya ada salah satu organisasi keagamaan gitu kan. Sama lah seperti itulah Pemuda Pancasila dengan organisasi keagamaan tersebut ketika memang rusuh, wah disorot nih. Tapi ketika berbuat sosial tidak ada nih yang menyorot gitu tuh. Ya kan? Nah, ada nggak sih orang ngomong seperti itu, lo ngapain sih lo? Gitu. Banyak bang, apalagi pas gue balik ke Jakarta ya. Pas gue balik ke daerah gue tuh, wah cibiran-cibiran itu bang, buset. Ya. Kayak apalagi teman-teman gue yang tahu latar belakang Pemuda Pancasila kayak gimana, yang suka bentrok sama orang FBR di Jakarta segala macem, ormas-ormas lain. Dan itu tuh cibiran ke gue, buset bang. Kayak gue dateng, ormas dateng, stigma itu bang, stigma itu tuh luntur sendirinya dengan apa yang gue dapet di Sapma itu bang. Jadi stigma itu tuh luntur ketika memang dia udah ngobrol ke gue, apa hasil dari yang gue pelajarin di Sapma itu berbeda sama apa yang mereka pikirkan. Dan sampai temen gue ada yang bikin Sapma di Brawijaya. Oh, yang tadinya ini mengolok-olok lu gitu. Iya, ketika dia lihat perubahan gue dari SMA kayak gimana, terus gue ngelihat satu bentuk ormas ini yang tadinya stigmanya buruk, tapi ketika gue ngobrol sama dia, kok beda sama yang diceritakan oleh media selama ini. Iya. Nah, tapi memang sih Bu, kalau menurut gua sebagus apapun organisasinya, tetapi yang di pucuk pimpinannya ini tidak bagus, ke bawahnya pun tidak bagus Bu. Termasuk pun organisasi kita Bu, alhamdulillahnya kan pemimpin-pemimpin kita di organisasi ini bagus lah gitu kan. Tetapi ada aja nih oknum-oknum ya kan, oknum-oknum yang membawa Pemuda Pancasila. Makanya gue juga sangat bertentangan ketika orang bilang Pemuda Pancasila ini tukang rusuh apa segala macam. Ketika memang sebenarnya kita tidak bikin rusuh ya Bu ya, tapi jangan sekali-sekali kita dicubit gitu ya kan. Sebenarnya tuh nyambung bang sama, mungkin karena kita beremblem aja, kita berseragam aja. Itu bang, sifat tongkrongan juga kayak gitu bang. Gue dari dulu nongkrong biasa aja, kita asik. Tapi kalau emang ada yang rusuh sama kita, ya kita lawan. Kayak gitu sebenarnya emang wataknya watak tongkrongan aja. Berarti tidak ada yang di Pemuda Pancasila, berarti menurut tidak ada yang eksklusif lah ya, sama aja gitu ya. Sama aja sebenarnya mah. Sebenarnya mah sama aja. Apalagi setelah bisa dibilang revolusi Pemuda Pancasila lah. Ya, dari fase-fase benar-benar watak premanismenya sampai sekarang, dari ketua umum Om Yapto juga sudah mengatakan harus dikikis hal-hal seperti itu. Emang gue juga sempet ngobrol sama Bang Samsi Rambe. Bang Samsi Rambe ini kan salah satu tokoh di Sapma juga lah dulu. Memang kenapa Sapma ini dibentuk sama Pemuda Pancasila untuk mengikis yang namanya kata-kata preman tersebut. Memang susah sih Bu ya menghilangkan karakteristik Pemuda Pancasila itu dengan kata-kata premannya gitu. Sulit Bang. Tapi bertahap pasti itu pun pasti bisa gitu ya kan. Nah, pertanyaan gue yang selanjutnya nih Bu, ini terkait kaderisasi Bu. Nah, yang pertanyaan gue sekarang
seperti apa sih kaderisasi lu di Komisariat Untirta kan awalnya kan? Gua tahu dulu Komisariat Untirta, setelah itu lu naik ke cabang. Berarti kan lu melalui proses itu kan ibaratnya tangga, berarti lu naik ke tangga pertama dulu nih baru ke atas gitu kan. Mudah-mudahan nanti jadi ketua umum. Amin, Bu. Amin, ketua umum Sapma, Bu. Bang, gue belum bukan siapa-siapa. Orang kan dari yang bukan siapa-siapa kan jadi siapa-siapa, Bu. Iya, benar. Gitu. Lu tidak mengamini itu, Bu. Amin. Doa itu, Bu. Yang penting kan bagaimana lu menjalankan organisasi ini dengan baik dan benar kan gitu. Iya. Nah, coba nih Bu, lu ceritain seperti apa sih? Apakah kaderisasi di Sapma Untirta itu berjalan dengan baik atau tidak gitu, Bu? Kalau menurut gue Bang, bicara soal kaderisasi, bicara soal kultur Bang. Kultur dari sektor terkecil, kampus. Kampus, daerah, kota, dan provinsi. Menurut gue itu beda-beda Bang di tiap provinsi. Nah kalau kita tuh menggodok secara kaderisasi seharusnya ada kaderisasi tingkat. Berjenjang, kaderisasi berjenjang. Betul. Itu yang selalu digembor-gemborkan sama anak-anak Untirta. Karena anak-anak Untirta itu melakukan kaderisasi dari tingkat komisariat, terus ke tingkat cabang, di tingkat wilayah kita stop. Pas di era kepengurusan gue juga tidak berjalan sih Bu, kaderisasi tingkat cabang, betul itu. Nah itu bentuk masukan aja kalau bisa di dalam ADRT itu benar-benar ditentukan bahwasanya kalau kaderisasi ini harus dilakukan. Karena menurut gue juga Bang pribadi, oknum-oknum ini yang melakukan hal melenceng dari Sapma itu kebanyakan adalah oknum-oknum yang memang tidak melakukan kaderisasi, tidak mengikuti kaderisasi. Jadi dia tidak tahu arah organisasi. Dan menurut gue juga di dalam melakukan kaderisasi dan kita ikut menjalankan kaderisasi pun setelah kaderisasi ya kita merasa memiliki Sapma gitu. Nah, dan kita bakal ngejaga kan. Nah, apa sih Bu? Solusinya? Apakah tingkat kalau di Sapma itu pengurus nasional ya namanya? Apakah pengurus nasional apa pengurus pusat? Pengurus pusat yang sekarang ketua umum Mas Ebot kan. Nah, apakah pengurus pusat harus mensosialisasikan ke wilayah bahwa harus mengadakan setiap wilayah itu kaderisasi atau seperti apa nih Bu gitu? Kalau dari itu Bang, sebenarnya kalau dari gue masukan buat pengurus pusat harus mensosialisasikan jelas terkait pertama rubah dulu si ADRT. Kita tetapkan dulu, benar-benar ditetapkan di dalam anggaran dasar kalau kita ini harus masuk Sapma ini harus mengikuti kaderisasi. ADRT udah berubah loh Bu. Udah berubah ya? Udah ADRT dan itu udah dirubah itu. Lu gimana Gue belum baca yang baru Bang. Maaf. Direkam lu. Maaf. Udah. Sekarang kan bagaimana nih Bu mensosialisasikan ada ERT gitu kan. Jadi sekarang udah ada aturan untuk adanya kaderisasi itu sudah ada sekarang. Oh, berarti ada kemajuan banget Bang. Udah ada Bu. Pas waktu Munas di Hotel Sultan itu digodoknya udah ada. Oh, udah ada lama. Kan bagaimana pengurus nasional atau pengurus pusat mengkoordinasi rakor namanya antara wilayah gitu kan mensosialisasikan ada ERT gitu. Gue mau nanya sama lo nih. Menurut lo kekuatan besar Sapma itu ada di tingkatan mana Bang? Di komisariat Bu. Nah itu Bang kunci. Maksud gue sosialisasi yang benar-benar harus digembor-gemborkan itu di tingkatan komisariat. Ya gue secara pribadi jujur aja kalau misalnya di komisariat gue jarang bertemu sama abang-abang yang di atas kayak gitu. Nah itu tingkatan komisariat itu adalah tingkatan fundamental untuk melakukan pengideologisan. Betul. Bagaimana kader-kader Sapma ini harus diberi asupan ideologis terkait landasan pemikiran Pancasila seperti apa dan lain-lain seperti itu. Nah ketika memang di tingkatan komisariat sudah kuat, gue rasa komisariat itu bisa menekan cabang untuk melakukan kaderisasi. Terus kalau cabang sudah tertekan, begitunya ke atas kayak gitu Bang. Oke. Cuman kan agak sulit juga ketika wilayah sudah ditekan ke pusatnya. Nah, itu Bang. Tapi gue rasa kalau pengurusan Mas Ebot lumayan lumayan interaktif sama kawan-kawan komisariat. Bukan mendegasikan pengurusan sebelumnya. Lu nyanjung apa gimana nih? Nyanjung juga Bang.
Coba Bu lu ceritain, Bu. Bagaimana sih kaderisasi lu dulu, Bu? Lu kaderisasi di mana sih, Bu? Di daerah Banten Lama, Di ini ya, apa namanya? Saunggali. Lu bareng sama si Okta lu ya? Iya. Oh iya. Lu itu gue inget peserta kaderisasi yang paling kritis adalah angkatan lu, Bu. Sampai panitia pun kebingungan mencari kesalahan lu seperti kesalahan apa namanya? Kesalahan teman-teman seperti apa. Fakta itu, Bu. Gua aja nyari kesalahan. Anjir, ini orang bisa aja ngejawab. Ya, Itu itu fakta, Bang. Bu. Jadi gua akuin untuk proses itu adalah kesuksesan lah, gue bilang kesuksesan dari kepemimpinan. Dimana sebelum kan dari apa namanya, sebelum adanya kaderisasi, acara kaderisasi itu harus ada yang namanya prakaderisasi, Bang. Prakaderisasi. Nah, itu kita udah digodok di situ, Bang. Di kampus kan? Di kampus. Kita udah digodok di situ segala macem. Jadi dipersiapkan untuk kaderisasi. Dan ya gue rasa tiap kampus bisa kan punya kultur kaderisasi masing-masing, konsep yang berbeda kan. Nah, itu. Gitu. Yang penting kan harus sesuai dengan ADRT kan gitu kan. Bagaimana apa sih sekarang udah ada NDP ya deh, nilai-nilai dasar perjuangannya seperti apa gitu kan. Yang penting kan harus lurus dan tidak boleh berbelok gitu, Bu. Dan gua akui tuh, lu Okta Puam ya? Iya. Terus si siapa lagi sih? Ngopi makanya, Bang. Asam lambung gua naik. Emang lu ini nu bareng sama si Abu? Emang iya? Oh, lupa gua. Nah, setelah lu melaksanakan kaderisasi itu apa yang lu rasakan? Apakah lu wah, gue harus bertahan ini Sapma, atau anjir gue nih udah digembleng segala macem, kan otomatis kan mental dan fisik kan bermain di situ, walaupun tidak ada yang namanya tendang atau kayak gimana kekerasan tidak ada, tapi kan mental dan fisik itu pasti ada gitu kan. Apakah ada kekecewaan sama lu dan lu waktu itu ada berniat cari organisasi lain lah, ada nggak sih? Kalau itu sih, nah itu Bang, jadi proses kaderisasi menurut gue itu ada di beban kaderisasi itu ada di pengurusan, Bang, di pengurus. Ketika gue baru di kader, bagaimana caranya pengurus itu untuk merawat, di situ ada yang merasa terawat, ada yang merasa tidak terawat, kayak gitu ya. Mungkin bisa dibilang seleksi alam. Ya. Itu pasti ada, Bu. Nah, lu kan sempet jadi kepengurusan di komisariat kan, Bu ya? Sebagai apa sih lu, Bu? Sebagai ketua komisariat Fakultas Hukum. Ketua komisariat Fakultas Hukum. Oh, pas sudah ada Korkom ya, Korkom. Nah, pertanyaan gua, apa sih, Bu, solusinya, Bu, ketika anggota lu ini jenuh nih? Gua aja, Bu, selama organisasi ada kejenuhan nih, Bu, gini-gini aja nih gitu kan. Apa solusi lu melaksanakan menanggulangi kejenuhan anggota lu nih? Gitu. Biar tidak ya tadi itu seleksi alam keluar mental-mentalan gitu kan. Gimana tuh, Bu? Kalau menurut gue sih, Bang, namanya pemimpin itu harus tahu karakter dari setiap anggotanya, Bang. Itu setidaknya kalau memang udah jangkauan cakupan cukup luas, setidaknya per daerah ini karakternya kayak gimana. Nah, sorry gue potong. Bagaimana lu tahu karakter anggota lu masing-masing? Ya itu ada di proses kaderisasi, Bang. Gimana caranya pemimpin itu benar-benar harus jenjang sel-sel organisasi itu benar-benar harus bekerja. Dari ada mentor ini laporin ke bidang penelitian dan pengembangan, dan penelitian pengembangan laporan. Oh, ternyata ada beberapa kader yang tertarik sama hal ini. Nah, itu kita harus menggodok itu. Tapi itu berjalan pas pemerintahan lu berjalan, alhamdulillah. Berarti secara roda organisasi ya berjalan lah ya, antara bidang yang lain berjalan lah ya gitu kan. Enak sih ketika memang berbicara komisariat gitu kan, lingkupnya hanya apa sih, satu fakultas saja, satu fakultas ya. Berbeda ketika gua pas waktu di cabang, Bu, gitu kan, membawahi yang namanya Korkom ya kan. Wah, ribet juga gitu kan. Kalau itu kan, Bang, jadi gimana? PR tuh buat gua juga kan, PR juga. Yang namanya kebanyakan dulu kepengurusan gua itu adalah mahasiswa tingkat akhir, ya kan, dan fokus skripsi. Terus setelah beres skripsi dan wisuda udah mental-mentalan, itu Bu yang jadi permasalahan lah. Kok gua
seolah-olah nih ketua gua, sekretaris gua, bendahara gua, anggota pun gua. Nah, Ya. itu tuh yang terjadi tuh, Bu. Itulah. Ya. Jadi memang berbeda sih, Bu ya. Apa sih dinamika organisasi di tingkat cabang, di tingkat komisariat pun, di wilayah atau di pusat pun berbeda gitu kan. Cuman ya tadi itu bagaimana kita menyikapi masalah tersebut gitu kan. Cuman yang kelemahan gua di situ lah. Kelemahan gua memang gua belum tahu yang namanya karakter bener bu gua sepakat sama lu, dan itu kelemahan gua tidak pernah tahu karakter teman-teman di kepengurusan gua di Sapma Kota Serang terdahulu itu gitu kan. Makanya asal comot-comot aja, karena kan gua ketika pas gua beres lulus kuliah gua dipercaya sama teman-teman buat mimpin di Sapma Kota Serang, ya udahlah, oke. Nah, dan gua asal comot aja tuh, comot ya, akhirnya ya kebanyakannya numpang nama gitu, Bu. Sepakat gue, Bu, karakter tersebut, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Apa yang akan dijalankan nih? Kan lu sekarang di cabang nih, Bu. Apa yang akan dijalankan dalam waktu dekat setelah pasca pandemi corona ini nih, Bu? Nah, apa ya program yang akan dijalankan oleh pengurus cabang nih? Kalau dari pengurus cabang sih, yaitu kan pertama udah ada konsep, tapi memang karena pandemi kita sulit untuk berjalan. Untuk pengurus cabang Kota Serang hari ini, Bang, kita fokus di beberapa isu. Kita fokus di isu kaum disabilitas di Kota Serang. Kita fokus di isu perempuan di Kota Serang. Terus kita fokus di isu HAM di Kota Serang. Itu yang bakal kita jalanin, Bang. Untuk program mungkin kita bakal lihat nanti bagaimana polemik yang bakal terjadi setelah COVID ini. Sorry, Bu, gue potong, Bu. Ini bagaimana lu menjalankan program tersebut, Bu, pasca pandemi corona ini, Bu ya. Sedangkan ini di mata masyarakat awam, khususnya di Kota Serang nih, Bu, di pemerintah Kota Serang sendiri, bahwa kalau berbicara ormas, mereka ini kayak apa ya, kayak menjaga jarak dengan ormas nih, Bu, gitu kan. Enggak, gua nggak usah nyebutin orangnya siapa, tapi lu udah tahu gitu kan. Nah, itu bagaimana lu menjalankan? Arti kan harus ada yang namanya lu bekerja sama, taruhlah misalnya dengan apa, mengenai perempuan, dengan dinas pemberdayaan perempuan, pemberdayaan perempuan, terus dinas sosial gitu kan. Nah, bagaimana lu apa cara masuk ke dinas-dinas tersebut, karena kan tidak semua orang suka dengan ormas, Bu, apalagi ya tadi itulah berbicara pemuda Pancasila. Sapma pun kena imbasnya, Bu. Ya, maka gitu. Itu, Bang, kalau kita bukan ngakalinnya ya, tapi memang pada dasarnya kan Sapma itu bukan ormas, ya nggak sih? Kita OKP masuknya di organisasi kepemudaan. Nah, di situ kita bergerak. Jadi untuk masuk ke dalam mediasi ke dalam dinas-dinas seperti itu, kita bawa data, Bang, pastinya. Kita melakukan penelitian di lapangan dan lain-lain. Kita melakukan survei dan lain-lain. Baru kita datang ke sana bawa data dan apa permasalahan yang memang terjadi. Tapi sekarang udah ini, lu udah survei yang program yang bakal dilaksanain sama PC? Belum? Kalau berjalan, kita tuh jadi berjalan dari ini, Bang, dari komisariat itu benar-benar sealur, kita benar-benar lancar. Kalau di Kota Serang alhamdulillah kita lancar, dari komisariat ke cabang itu kita benar-benar alur komunikasinya jalan. Jadi enak sih, karena kan memang ketua PC pun lahir dari masih mahasiswa dan ya. Lahirnya dari komisariat gitu kan, gitu. Nah, maksud gua gini loh, Bu, bagaimana lu masuk ke dalam ininya, apa sih namanya, pemerintahannya gitu, mendekatinya. Kalau selain by data gitu kan, nanti kan lu salah satunya kayak model kuesioner gitu kan, kuesioner ke warga, misalnya di satu titik lu melakukan kuesioner, anggaplah desa A gitu kan, terkait mengenai tingkat kemiskinan lah gitu kan, berarti lu kerjasama dengan dinas sosial nanti kan. Nah, pasti kan nanti itu, Bu, yang sepengetahuan gue ya, akan ada namanya kendala lu ketika masuk ke dalam pemerintahan. Jadi tidak semulus yang namanya di jalan tol tuh, Bu. Betul. Itu bagaimana tuh, Bu? Jadi kalau dari gue sih sebenarnya simple, Bang, untuk
hal kayak gitu, gue rasa kita masuk dengan baik-baik pertama, karena kita bersama-sama punya keinginan untuk membangun, ya nggak sih? Sepakat. Nah, kalau memang wataknya masih kolot, ya kita bukan pakai cara lama sih, tapi memang hal itu harus dilakukan. Kita pakai cara komisariat, ya kita bisa gelar turun aksi dan lain-lain seperti itu. Karena memang kultur di Kota Serang seperti itu. Ini kalau buat informasi ya, di Kota Serang mayoritas kader anggota Sapmanya ya lebih ke arah sana. Ya, gerakan. Kita lebih ke arah gerakan. Ya, paham. Seperti itu. Nah, buat yang terakhir nih Bu, apa nih Bu masukan lu? Yang pertama, masukan lu terhadap teman-teman Sapma sama kepengurusan cabang, wilayah, dan apa sih pusat nasional. Nah, apa nih Bu? Kalau dari gue sih Bang, masukan ya. Slogan kita kan Pancasila abadi kan Bang. Pancasila itu bakal nggak jadi abadi kalau kita nggak rawat Bang. Itu sih kalau menurut gue. Jadi ya emang lo tanemin lah di dalam kader-kader lo nih, gimana Pancasila yang memang sesuai dengan hakikatnya, kayak gitu. Kita utuhkan lagi gitu Pancasila. Dan itu bakal jadi abadi. Berarti membumikan Pancasila, gitu ya kan. Sebagaimana kata Ketua MPC Pemuda Pancasila Kota Serang, kita sebagai anggota Pemuda Pancasila Kota Serang seharusnya membumikan Pancasila di bumi Jawara, yaitu Kota Serang khususnya, gitu kan Bu ya. Gitu. Nah, yang keduanya, apa nih masukan lu terhadap pemerintah Kota Serang nih? Gitu. Yang tadi yang gue bilang tadi gitu kan, tidak semuanya gitu, orang atau stakeholder di Kota Serang ini suka sama kita. Apa masukannya? Kalau masukannya sih buat pemerintah, coba berdemokrasi Bang. Ya, cobalah berdemokrasi. Maksud gua jangan tutup memandang sebelah mata gitu. Jangan tutup ruang-ruang kita kalau memang kita benar-benar juga mau membangun Bang. Itu sih. Ya gue lihat untuk sekarang ya mulai kendor lah. Ya. Mulai kendor. Berarti harus diinikan lagi tagline aja kendornya gitu ya. terus. Ya gitu Bang. Tagline aja kendornya harus dimantepin lagi lah. Ya itu, kita jangan ditutup ketika memang kita mau membangun. Coba buka bareng-bareng kita bangun nih Kota Serang. Nah, tapi kita sebagai Sapma Pemuda Pancasila jangan hanya bisa mengkritik, tetapi kita bisa mencari solusinya. Ibaratnya kita bukan dokter lagi nih gitu kan, melebihi dokter lah gitu kan. Kita tahu penyakitnya, kita kasih ini obatnya loh, gitu tuh. Jadi jangan hanya mengkritik saja, kita harus bisa mencari solusi seperti apa. Karena sekarang rata-rata orang hanya bisa mengkritik tapi tanpa ada solusinya gitu Bu. Kan kalau kutip nih Bang, kalau gue sih kalau secara pribadi, secara watak gue Bang ya, gue beranggapan kalau misalnya ya gue kritik lo hari ini, lo cari solusinya. Ini kalau gue secara pribadi nih, kalau gue gerak secara pribadi kayak gitu, lo gue kritik, lo cari solusinya. Kalau lo nggak mau cari solusi, ya udah sini. Kalau tetap gue yang nyari solusi, ya gue aja yang di posisi lo. Tapi kan biasanya gini Bu. Gimana? Yang gue alami waktu di Sapma Kota Serang, gue pernah mengkritik suatu dinas lah, nggak usah gue sebutin, tapi kepengurusan gue tahu. Nah, ketika itu kita mengkritik mengenai objek pariwisata di Kota Serang, gitu kan. Kepala dinasnya menanyakan, ya udah, teman-teman mahasiswa boleh mengkritik, tapi berikan kami solusi seperti apa. Kami juga butuh yang namanya solusi dari teman-teman OKP atau ormas. Gitu. Nah, artinya kan ketika lu berbicara seperti itu kan memberikan PR nih sebenarnya terhadap orang itu gitu kan, memberikan PR dulu gitu kan. Kalau dia langsung menanyakan, ditembak langsung, gua nggak bisa menyelesaikan PR itu. Coba lu seperti apa solusinya? Bisa nggak lu ini? Artinya kan lu harus mempelajari dulu nih. Iya, betul. Gitu. Nah, mas gua kalau misalnya betul nantinya kita juga akan memberikan solusi, Bang. Tapi tidak secara langsung gitu loh, Bang. Maksudnya kalau misalnya kita kritik langsung kasih solusi, kita kritik langsung kasih solusi,
ya mereka ngapain nantinya, mereka menjalankan Enakan gitu. Iya, itu gitu. Gua aja masukin PNS, Bang. Gue juga mau, Bu. Iya. Oke, Bu. Makasih, Bu, atas bincang-bincang ringannya nih, Bu. Buat pemerintah Kota Serang, mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan maklum kami masih muda dan kami mahasiswa yang masih kritis, dan apapun yang diungkapkan harus bisa menjadi masukan yang positif terhadap pemerintah Kota Serang. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.